Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Gimana Mas? Tadi katanya ada di komen-komen itu Mas baca itu gimana? Pertanyaan netizen. Oh, ini netizen banyak yang tanya, Mbah. Oh. Gitu loh. Gimana caranya menjadikan keluarga harmonis? Kunci hidup menuju keluarga harmonis lah. Gitu. Kan banyak yang tanya di Seperti itu ya. komentar. Mana? Kunci usaha yang keluarga yang harmonis uang. Masa tau uang, Bang? Kadang kan banyak uang ya. malah Bukan dia malahnya. Karena ada yang apa ya? Dari cerita juga itu para apa ya? Orang menyebut adalah nabi apa itu? Koirun itu. Kalau Koirun itu kayanya satu Indonesia cuma Koirun. Itu ada cerita. Gitu loh. Membahas Koirun itu cerita nabi ya. Itu nabi bercerita begitu. Kalau emang kekayaan bisa membuat kita bahagia, ayem, tentrem, pasti Koirun itu hidupnya akan bahagia, tapi tidak tenang. Nah, kenapa? Karena orang yang banyak harta itu menjadi bersombong. Gitu loh. Jadi kunci kunci keluarga supaya harmonis, damai, ayem, adem, tentrem itu cuma satu. Betul. Baca istighfar. kok bisa membaca istighfar? Iya. Oh, membaca istighfar bisa Tenang katanya. ya, penjelasannya gimana nih? Penjelasannya nih? Kita itu adem, ayem, tentrem itu bahagia itu dari apa? Kita cari. Yang merasakan adem, ayem, tentrem itu di dalam tubuh kita itu apa? Hati. Nah, kan hati. Makanya Sunan Kalijogo pernah bilang, bila hatimu panas, istighfarlah. Bila hatimu terkena api neraka, istighfarlah. Bila jasadmu panas, kena api neraka, sholawatlah. Bila kamu pikiranmu tidak ada jalan keluar untuk mencari permasalahan, sholatlah. Pernah dengar begitu enggak? Pernah ada cerita ya. Kan seperti itu toh. Jangan lupa ya, dulu kabeh komen dan like asal sopan. Jadi begitu. Boleh komen asal sopan. Jadi semoga channel Mbah Noh ini bermanfaat untuk semuanya. Bentar itu ada orang beli. Ini ada kameramen, ada yang gitu. Jadi buat sedulur kabeh, kalau ada pertengkaran dalam keluarga, ya pemicu utama adalah ekonomi, sebetulnya kan gitu. Pemicu utama adalah ekonomi, tapi itu ekonomi itu cuma pelengkap, gitu. Pelengkap untuk hidup. Gitu. Karena ada banyak orang yang bilang untuk cari duit nggak nyambung urip lah. Berarti kan uang itu untuk pelengkap hidup, materi simpelnya kan gitu. Jadi gitu. Bukan terus materi itu bisa membuat hati kita adem ayem, belum tentu. Gitu loh. Terus membuat kita bahagia, belum tentu. Belum tentu. Jadi kekayaan itu belum tentu membuat kita bisa merasakan hidup damai, tenang, santosa. Belum tentu. Jadi seperti itu. Jadi buat sedulur kabeh, kalau punya harta berlebih, makanya Nabi itu menyuruh untuk bersedekah, malah bersedekah. Karena apa? Belajar untuk
membersihkan hati dari rasa-rasa sedih. Gitu loh Mas jawabannya. Jadi kuncinya itu istighfar. Kalau ingin keluarga itu adem, ayam, tenang. Berarti tiap ada masalah, tiap pikiran nggak tenang, baca istighfar dulu. Nah, ya gitu. Kunci utama belajar istighfar. Gitu. Semua contoh kita bertengkar dengan istri kita kalau kita baca istighfar, masa tuh istri kita terus wek nggak mungkin. Oh ya, istri kita, oh kamu itu tidak apa itu tidak bisa cari uang. Bu, astagfirullahaladzim bu, astagfirullahaladzim sambil tersenyum. Ya. Pasti dia nanti tersenyum juga. Tapi kadang dibalas emosi bang udah. Kadang ya Karena kaum perempuan sudah disebut namanya dari nenek moyang kita, leluhur kita adalah Hawa. Gitu, ibu Hawa loh. Berarti ibu itu sudah menguasai loh. Hawa adalah hawa nafsu loh. Gitu loh. Jadi ibu Hawa berarti apa ya? Pokok utama hawa nafsu. Gitu loh. Karena sudah dinas dipastikan gitu ya. Ibu Hawa berarti ya ibunya hawa nafsu. Jadi perempuan itu adalah tempatnya hawa nafsu. Tuh. Jadi tapi kalau sekarang lain loh, manusia laki-laki juga bisa tempatnya hawa nafsu loh. Berat. Karena dunia sudah bergilir ganti. Jadi seperti itu contohnya. Tolong netizen apa itu tanya-tanya bebas gitu. Tapi jangan tanya yang tidak menguntungkan pihak lain. Jadi untuk pribadi kan jangan. Jadi kita bertanya supaya apa? Wawasan yang melihat channel saya itu bisa tambah mengerti apa? Mengerti tentang kehidupan manusia kan. Jadi kalau ada pertengkaran lebih baik kita baca istighfar. Jadi kalau ada api yang menyala, kita siram dengan air. Nah, istighfar itu adalah ibaratnya air. Jadi hati kita saat panas, gelisah itu baca istighfar. Nanti kalau hati kita jadi tenang, kalau ada masalah pertengkaran pasti ada solusinya. Karena kita paham sasmito sejati itu apa. Ya enggak? Nah, itu enggak? Ini mau cari istri ini. Nah, kalau netizen itu ada silakan komen. Lah Nok Rahmat saya mau ini tuan tanah loh, sedulur kabeh. Tuan tanah ini. Tapi belum dapat istri. Berat. Saya kasih resepnya doa untuk menaklukkan istri tidak mau. Karena saya suruh puasa 1 tahun. Itu ya sedulur kabeh. Kalau ada permasalahan pasti di suatu keluarga itu pasti ada satu masalah pasti. Karena apa? Terciptalah 2 otak. Gitu loh. Otak pihak laki-laki dan otak pihak perempuan itu kalau tidak ada yang saling mengalah pasti bertengkar. Gitu loh. Kita sadar diri ya. Kita kan kaum Adam. Jangan sampai kita melawan ucapan istri walaupun dia itu merasa benar. Istri itu merasa benar, perempuan pasti merasa benar. Walaupun dia salah itu merasa benar. Gitu. Karena apa? Ada kata-kata istriku selalu benar. Nah, itu. Jadi ini gak popo. Tapi nggak semua kayak begitu loh mbak. Ya kan nggak semua, tapi kan ada. Sifat di dalam suatu perempuan kan pasti merasa selalu benar kan ada. Tinggal dia itu bisa mengendalikan emosionalnya atau enggak kan gitu. Gitu. Kan begitu. Semua perempuan kayak gitu, tapi kan dia dari tingkatan emosional kan berbeda loh. Iya, ada benar, yang penyabar, ada yang kurang ngempet batin, roro tua akhirnya modiaran ngono. Kok kan ngempet ya? Ini penjelasan saya, bacalah istighfar. Berarti intine istighfar. Nah, intinya itu adalah istighfar untuk merasakan keharmonisan keluarga. Kuncinya istighfar.
Kalau nanti ada pertengkaran, istighfar. Masuk mbak. Kalau istrinya selingkuh, istighfar, wah modar. Ya kan ya? Gak mau istighfar ini. Bacok pokoknya selingkuh. Kan begitu. Jadi apa ya? Bacalah seperti itu setiap hari. Insya Allah hati Anda dan keluarga Anda itu akan tenang. Oke, cukup sekian ya. Ya, ngerti mbak. Ucapan Mbak No itu ada salah kata, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Tapi kalau omongan Mbak No itu diikuti dan dipraktekkan, akan membuat keluarga Anda hidup harmonis dan harta pasti akan datang berlimpah. Karena harta itu didirikan orang yang tidak sombong. Kalau kita istighfar, pasti kita dipastikan kita tidak pernah punya rasa sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.